Faddaltukum telah melebihkan di antara kalian atau bagi kalian alal alamin di alam ini, di alam semesta. Wattaqu dan takutlah, jagalah yauman la tajzi, ada satu hari atau satu masa la tajzi, nafsun tidak dapat memberikan balasan seseorang an nafsin kepada seseorang syai'an sesuatu apapun, wala yuqbalu dan tidak bisa menerima atau diterima, mereka menerimakan minha dari seseorang itu syafa'atun, syafaat penyelamat, naungan, wala yuqadu dan tidak bisa mengambil minha dari seseorang itu adlun. Adlun ini artinya keuntungan atau balasan atau apa ya istilahnya adlun. Adlun itu keringanan atau keadilan dari walahum dan tidaklah mereka itu nafsin yunsarun ditolong, bisa menolong, bisa menolong. Baik, kita tafsiri berkata ya bani, ini diambil dari kata bana yabni bin atau ibni, anak. Wahai anak-anak atau keturunan atau cucu-cucu Israel, yaitu yang ditafsiri adalah Nabi Yakub. Wahai keturunan Yakub alaihissalam, udhkuru, ini tafsirnya uskuru, washkuru atau uskuru, ingatlah, itu ditafsiri dengan bersyukurlah. Ni'mati akan nikmatku atau anugerahku allati yang telah an'amtu aku anugerahkan alaikum bagi kalian, wa anni sesungguhnya aku faddaltukum melebihkan, mengutamakan kalian alal alamin, kalian di atas, tidak di atas alam semesta ini. Wattaqu wahfazu, atau berhati-hati, yauman la tajzi, ini tafsirnya adalah yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul qiyamah, yaumul akhir. Nafsun an nafsin, seseorang atau jiwa kepada seseorang, syai'an sesuatu apapun, wala yuqbalu, ini tafsirnya adalah tidak bisa, wala yunalu, tidak bisa menerima minha dari orang lain, syafa'atun. Syafa'atun ini boleh jadi zillun, naungan tafsirnya. Wala yuqbalu dan tidak bisa mengambil minha adlul, keuntungan apapun, wala hum yunsarun, ini tafsirnya adalah wala hum yunsarun, tidak bisa yasta'in, jadi yusta'un, jadi tidak bisa ditolong. Baik, kita tafsiri ayatnya per kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil udhkuru ni'mati, wahai bani Israil bersyukurlah. Jadi yang disyukuri oleh Bani Israel adalah nikmat yang telah diberikan Allah. Berupa apa itu? Faddaltukum, Allah lebihkan, antara lain kelebihan umat Israel atau keturunan Nabi Yakub atau Yahuda, namanya aslinya Yahuda, kemudian keturunannya atau pengikutnya disebut Yahudi.
banyak kecerdasan di sana, banyak kitab-kitab Allah yang diturunkan di sana, kemudian banyak keunggulan bangsa-bangsa di Bani Israel. Ini sudah pernah kita bahas bagaimana keunggulannya, kecerdasannya para nabi dan rasul banyak dari sana, sehingga itu nikmat yang luar biasa. Itu kalau nikmat terhadap jati diri mereka, jati diri Yahudi. Tetapi ada lagi nikmat yang lain yang dalam tafsir sebelumnya kita jelaskan tentang Bani Israel itu sering diselamatkan dari Fir'aun, diselamatkan dari berbagai macam perang, diselamatkan dari berbagai macam kejahatan, diselamatkan. Ini Bani Israel. Sehingga nikmat itu harusnya disyukuri. Allah menekankan syukurilah nikmat, atau nikmat itu artinya anugerah. Allah itu karena Allah melebihkan mereka di atas alam semesta. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Yahudi pada zaman, tidak ada yang bisa mengalahkan Israel pada zaman. Nah itu yang disuruh untuk disyukuri. Yang menarik, wattaqu, dan jagalah, wahfazu, atau kehati-hatian, wal waraku, bisa jagalah atau hati-hatilah, waspadalah, yauman, satu masa, la tajzi, tidak bisa ada balasan atau tidak bisa memberikan balasan, diambil dari kata jaza, ya, bahasa kita jazakallah. Nafsun an nafsin, seseorang dengan seseorang, syai'an wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak bisa menerima syafaat, wala yuqadu minha adlun wala hum yansurun. Ini ayat yang ke-48 ini bicara tentang bahwa yauman la tajzi ini sama dengan yaumul kiamat. Nanti di hari kiamat, pada saat bangkit dari kubur, itu kita diperlihatkan suasana yang mencekam. Jadi bangkit dari kubur yaumul ba'ats itu serem sekali. Seremnya karena disuruh kumpul ke satu padang mahsyar yang itu diiring dengan menyeramkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini mulai dari yauman la tajzi, sehingga tidak ada seorang pun yang peduli. Seorang suami tidak peduli lagi sama istrinya, seorang anak tak peduli sama bapaknya, seorang bapak tak peduli sama anak, apalagi tetangga doang, nggak peduli, karena semua menyelamatkan diri masing-masing. Ini maksudnya nafsun an nafsin, masing-masing. Kalau bahasa Arabnya nafsi-nafsi, biasanya disebutnya. Apa itu biasanya kalau ada orang temenan tapi tetap pelit, terus makan ke warung bayar sendiri-sendiri, itu apa istilahnya? BM, bayar masing-masing. Nah itu istilahnya begitu. Bayarlah amal itu masing-masing. Nanti gak bisa lagi. Jadi berbondong-bondong berlarian dari tiupan trompet sangkakala malaikat itu membangkitkan dari alam kubur, kemudian serem berbondong-bondong, digiring, bahasanya digiring. Digiring itu ya ada yang riwayat mengatakan malaikat membawa tongkat. Jadi kayak orang ngumpulin apa? Kambing apa? Digiring. Jadi itu mengerikan. Jadi kita juga tidak tahu kemana arah berlari, tetapi semua orang
ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Jadi bagaikan anak ayam yang digiring atau domba yang digiring ke satu tempat padang mahsyar. Di padang mahsyar la tajzi nafsun an nafsin syai'an, tidak akan ada orang lain bisa membantu orang lain, tidak ada bantuan. Wa yuqbalu minha syafa'ah, tidak akan ada syafaat. Jadi belum ada syafaat, belum ada syafaat di situ. Wala yukhadhu minha adlun, tidak bisa dapat apa-apa. Jadi syafaat di sini belum mendapat syafaat, ini terutama bagi orang yang kafir. Maksudnya belum bisa dapat syafaat bagi orang yang kafir. Bagi orang yang mukmin, bagi orang yang soleh, tetap ada syafaat. Nanti kita bicara sedikit tentang syafaat. Walau min sorun, tidak ada yang mendapatkan pertolongan. Ini maksudnya ayat ke-48 ini adalah bahwa tidak ada pembebanan dosa bagi orang. Tidak ada dosa keturunan sebagaimana dalam agama Nasrani. Tidak ada dosa keturunan. Jadi Nasrani itu ada istilah dosa keturunan. Makanya ajarannya ada pengakuan dosa. Jadi ini karena akhirnya mereka meyakini ada dosa keturunan. Inilah salah satu sesatnya. Sehingga ada pengakuan dosa di balik gereja. Ada bilik, satu bilik yang disebut pengakuan dosa. Kalau Yahudi ada tembok ratapan. Jadi ngakunya dosa ke tembok. Kalau Nasrani ke bilik, di dalam biliknya ada pendeta. Karena apa? Mereka meyakini Nabi Isa itu turun untuk menghapuskan dosa mereka, maka diwakili dulu oleh pendeta. Sedangkan pendeta ini juga mungkin ada dosa. Jadi bingung mau kemana. Nah lebih bingung lagi Yahudi ke tembok ratapan. Jadi meratap ke tembok, ada namanya di tembok ratapan yang. Jadi ini ditegaskan bahwa tidak ada pembebanan dosa bagi orang lain. Begitu banyak. Itu pemahaman terbaliknya tadi, bahwa tidak ada pembebanan dosa dan juga tidak ada keuntungan dari orang lain di hari itu. Di hari yauman la tajzi, di hari la di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan. Jadi ini secara umum ayat ini menegaskan, ini juga yang tidak sepakat tawasul, yang tidak sepakat kiriman doa, kiriman Fatihah, dan suka sering dengarnya gak nyampe. Karena apa? Ayat ini menegaskan secara umum memang tidak ada keuntungan amal orang lain dengan amal kita, nggak ada hubungan. Jadi masing-masing. Jadi penegasannya memang tidak ada butuh orang lain dan tidak bisa membutuhkan orang lain di hari itu. Jadi hari yang sangat mencekam, karena dilirik pun enggak, anak enggak melirik bapaknya, bapak enggak melirik anaknya, suami tidak melirik istrinya. Itu boleh ditandai. Kalau sekarang di dunia ini masih ada lah, kalau gempa masih ada rasa sayang ke anak, masih pengen nyelamatin anak dari rumah, nyelamatin istri, bahkan siap rela mati. Ini bedanya dunia dengan nanti di akhirat. Hari kebangkitan itu gak berlaku, karena mengalahkan seluruh bahaya, mengalahkan seluruh yang mengerikan. Jadi kalau kita bayangkan gempa, kebakaran, terus kebanjiran, apalagi bencana yang mengerikan, itu gak ada apa-apanya ketimbang nanti di hari kebangkitan, hari penggiringan kepada mahsyar, itu sangat mencekam. Mungkin kalau sekarang disebutkan kiamat pun masih ada orang yang berani menyelamatkan orang lain. Nanti contohnya misalnya kalau ada bencana alam,
pengerikatnya nggak ada, nggak bisa peduli sama orang lain. Padahal di depannya, istri di depannya, dia menyelamatkan diri masing. Nah, ini yang dimaksud yauman la tajzi nafsun an nafsin. Jadi tidak butuh orang lain dan tidak bisa membutuhkan orang lain dan tidak bisa menyelamatkan orang lain dari sesuatu apapun. Dan yang menarik, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak dapat syafaat sama sekali. Nah, ini tafsirnya adalah khusus orang kafir, khusus orang kafir. Sebab hadis tentang syafaat banyak, hadis tentang syafaat itu luar biasa banget. Nah, berkenaan dengan syafaat, syafaat itu ada namanya syafaatul uzma, ada syafaat yang agung. Syafaatul uzma ini adalah dari Rasulullah SAW. Jadi bukan dari yang lain. Jadi yang dimaksud syafaatul uzma adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian nanti ada syafaatul amal, ada syafaat amal. Kemudian ada syafaatul nasabiyah atau dzurriyyah, ada nasab keluarga, syafaat dari keluarga. Ada syafaatul jamaah. Ini syafaat dari berjamaah. Ketika ada orang yang masuk neraka, ada orang yang masuk surga, satu jamaah dia, satu majelis ilmu dia, satu pengajian dia. Itu dia lihat, lalu dia bertanya, lalu dia mengatakan, ya Allah, itu teman saya ngaji, itu teman saya ngaji tafsir subuh-subuh balik dulu. Itu langsung tuh, oh iya benar, ini teman kamu, kamu boleh menyelamatkan dia. Itu namanya syafaatul jamaah. Jadi bukan sembarangan. Jadi kalau ada orang keluar dari jamaah, iblis itu senang, karena nggak akan bisa menyelamatkan. Makanya kita ini harus berbaik sesama, karena ada syafaatul jamaah. Mari kita urut sedikit. Syafaatul uzma itu ada minimal secara umum 3. Satu karena sholawat, syafaatul uzma dulu. Kedua karena menjawab adzan. Ketiga karena berwudu. Jadi minimal 3 ini. Sebenarnya banyak sekali mengikuti sunnah Rasul. Padahal sepele misalnya, Rasul masuk WC kaki kiri, kita ikut karena ingin mengikut sunnah Rasul, itu bisa mendatangkan syafaat. Ikut cara Rasul minum, sekali teguk sekali bismillah, selesai tegukan alhamdulillah. Itu kecil memang, tapi itu bisa melahirkan syafaat. Kalau niat ittiba' sunnati Rasulillah, niatnya mengikut sunnah Rasulullah. Kesannya sepele, miring ke kanan sebelum tidur, menjelang tidur, syafaat. Ini hal-hal kecil saja, tidak usah yang besar. Kalau besar apalagi yang besar yang tidak bisa diterima kadang-kadang. Apa itu? Poligami dibilang sunnah, itu mendapatkan syafaat. Ini besar tapi salah paham. Ada lagi apa yang besar misalnya, bahwa syafaat yang besar itu kita mampu mengikut Rasulullah SAW dari perjuangan Rasulullah SAW, itu juga berat yang besar. Jadi syafaat itu ada syafaatul uzma dari Rasulullah. Yang dari Rasulullah ini ada beberapa fase, ada beberapa kondisi. Kita ulang misalnya. Satu saat yang pertama dibangkitkan di hari kiamat, yaumul ba'ats, adalah Rasulullah SAW. Tiupan trompet sangkakala tentang kebangkitan itu, panitia akhirat ada 2, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tugas utama keliling seluruh alam semesta yang sudah rata semuanya, mencari, tugas pertama mencari makam Rasulullah SAW, kuburan Rasulullah SAW. Setelah keliling,
pada bingung, di mana ya? Tanya Jibril, Mikail di mana ya? Jibril ditanya oleh Mikail, di mana Jibril? Pada saat mereka lelah, malaikat itu lelah, lalu Allah mengatakan, sesungguhnya di tempat kalian berdiri sekarang adalah kuburan Rasulullah. Jadi setelah keliling ke sana ke sini, baru lelah, kemudian saat lelah itu Allah mengatakan disitulah kuburan Rasulullah. Lalu dibangkitkan dari kubur, Rasulullah mengusap-usap matanya bagikan tidur sesaat. Baru bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, hari apa ini? Ini hari apa? Ini kata Jibril, inilah hari yang dijanjikan Allah. Lalu kemudian diterbangkanlah Rasulullah SAW menuju surga terlebih dahulu. Langsung masuk surga. Di surga Rasul gelisah. Aina ummati, bagaimana kaifa ummati, bagaimana kondisi umat saya? Turunlah syafaat pertama bahwa dikumpulkan. Jadi digiringkan dari kebangkitan digiring. Ditanya oleh Allah, kenapa kau gelisah? Karena umatku aku gak tahu kabarnya ya Allah. Turunlah kemudian dari surga lagi, keluar dari surga. Oh, kau mau menyelamatkan umatmu? Iya. Rasulullah kemudian keluar dari surga lagi, menyelamatkan kita insya Allah. Yang kemudian beliau panggil, dipanggil, ayo ke sini. Beliau berdiri di kolam Kausar. Kolam Kausar, lalu kemudian dipanggil satu-satu. Pokoknya seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaat itu dikumpulkan di kolam Kausar. Tapi syafaatnya syafaat yang kecil-kecil tadi, yang niatnya tidur miring ke kanan, kemudian yang kecil-kecil, yang wudu. Tetapi syafaat yang gedenya nanti lagi ada. Yang kecil dulu, yang kecil ini aja luar biasa. Pada saat yang kecil itu digiring kita menuju Rasul, datang awan pertama yang menjadi syafaat pertama bagi umat Rasulullah SAW. Datang awan di atas kepala yang menghalangi panas terik matahari yang kemudian dikumpulkan ke dalam Rasul. Ada yang sadis, ada dua kelompok yang gak bisa dikumpulkan. Satu yang tidak mendengar panggilan Rasulullah SAW, kedua yang tidak bisa memanggil Rasul. Ada jalan tidak hadapannya, tetapi dia gak lihat Rasul. Ada yang dipanggil tapi gak kedengeran. Nah, ini siapa orang ini? Ini orang yang tidak menghiraukan sunnah, yang tidak mau mendengarkan Rasulullah SAW. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita dipanggil masih kedengeran, alhamdulillah masih bisa diselamatkan oleh Rasul. Karena ada cirinya bagi Rasul. Yang dipanggil ada cirinya, yang memanggil juga ada cirinya. Kalau Rasul yang panggil ada ciri di jidat kita yang disebut dengan simahum bi wujuhihim min asari sujud, bahwa cahaya di mukanya ada. Makanya doa minimal terakhir agar bisa dipanggil. Nanti kalau mandiin mayit bacakan doa. Gak usah Arabnya, gak apa-apa, bahasa Indonesia. Ketika membasuh muka mayit, maka bacakan, ya Allah berilah cahaya agar bisa dikenali. Membasuh tangannya, ya Allah berikan catatan amal di sebelah kanan. Ya Allah, jangan kau berikan basuh tangan kiri, jangan kau berikan catatan amal dengan tangan kiri. Membasuh kaki, ya Allah kuatkan, kokohkan kakinya pada saat melewati Shiratal Mustaqim. Membasuh kaki kiri, ya Allah jangan tergelincirkan kakinya melewati Shiratal Mustaqim. Itu paling terlambat deh. Kebayang ada orang yang mandiin mayit gak bacain itu, udah kalah. Selesai sudah. Gak ada harapan kayaknya kalau orangnya bukan orang
kita yakin diri kita kadang nggak soleh, maka minimal perhatikan yang mandiin mayitnya minimal orang soleh. Masih ada kemungkinan ketika air wudhu, air yang dialirkan membasuh mayit, lalu dibacakan doa itu tadi, ya Allah nur samawati wal ardh wa nawwir wujuhum, berilah cahaya dalam mukanya, maka masih bisa diselamatkan. Ya, ini pahalanya. Maka lagi-lagi harus diajarkanlah minimal kalau pengen kita dimandiin oleh keluarga diajarin. Kalau mau dia ajarin oleh ustaz, bikin pelatihan macam-macam, ada banyak. Cari itu udah paling terlambat, padahal kita sudah wafat, tapi masih bisa diberi syafaat melalui doa. Kemudian kita lanjutkan kisah syafaatnya menuju kolam Kausar. Di kolam Kausar dipilih sampai jumlahnya 70.000 orang yang kemarin kita singgung, orang yang sabar, orang yang ikhlas, naik pesawatnya malaikat menuju surga tanpa dihisab. 70.000 orang. Tapi setelah itu bagaimana? Kemudian berjalan yaumul hisab, ditimbang amal dan sebagainya, ternyata ada yang masuk neraka. Jadi keluar lagi Rasul dari surga. Tadi Rasul ketika keluar dari surga menyelamatkan kita untuk kolam Kausar. Kolam Kausar, ya Rasul dipanggil lagi oleh Allah, sudah kembali ke surga. Ini akan dipilih lagi. Setelah dipilih, Rasul kan tenang lagi di surga, keluar lagi, minta izin sama Allah, kemudian diselamatkan lagi. Setelah itu selesai pun nanti timbangan amal dan kemudian masuk surga dan neraka. Itu Rasul masih gak tenang. Bagaimana nasib umatku yang di neraka? Jadi Rasul tetap nego sama Allah. Ya Allah, izinkan saya menjenguk mereka ke neraka. Pada saat menjenguk, ternyata Rasul gak tega. Ya Allah, izinkan saya. Tadi dia cuma menjenguk, tapi tiba-tiba rasa sayang Rasul, rasa cinta Rasul kepada kita, mudah-mudahan bukan kita yang dimasuk neraka ini. Tetapi ada yang umat Rasul yang masuk neraka, Rasul lagi-lagi nego, ya Allah, terakhir ya Allah, jangan engkau siksa mereka di neraka, izinkan saya selamatkan. Ini udah paling terakhir sama semua. Kata Allah, ya silakan pilih yang terakhir. Siapa itu? Yang masih ada iman setitik dalam qalbu, masih bisa diselamatkan. Makanya kita harap-harap jangan sampai murtad, jangan sampai syirik, jangan sampai, karena udah gak ada setitik pun itu. Kalau masih ada setitik iman, masih bisa diselamatkan oleh Rasulullah. Ditarik dari neraka menuju surga, masih selamat. Nah itu model syafaatul uzma. Ada lagi syafaatul nasabiyah, dzurriyyah, tadi nasab anak yang soleh. Banyak, salah satunya karena ini Ramadan bulan Quran, siapa yang khatam Quran anaknya minimal kemarin pada saat awal kita pembahasan surah Al-Baqarah, apa itu, bahwa surah Al-Baqarah ini bisa memberi syafaat dunia akhirat. Kemudian apalagi hafal Quran, khatam Quran aja udah memberi syafaat. Nah, itu syafaat dari anak, dari keturunan, dari saudara. Kemudian ada syafaat amal yang kita lakukan terkadang bisa mensyafaati sesuatu yang sepele tetapi syafaatnya gede. Contoh kalimat zikir la ilaha illallah, itu syafaatnya besar. Timbangan amal bisa langsung penuh gara-gara zikir la ilaha illallah. Kemudian apalagi yang kita kadang menyepelekan sholawat dan sebagainya. Nah, itu menjadi syafaat amal, syafaat nasab. Kemudian syafaatul jamaah, lagi-lagi jangan keluar dari berjamaah, karena nanti kita saling melihat. Sering mungkin dengar ulama bilang begini, moga-moga sebagaimana kita kumpul di rumah
syafaatul jamaah. Syafaatul jamaah. Jadi kalau ketemu orang soleh langsung pengen diingat, pengen dilihat, supaya nanti kalau beliau masuk surga kita dicari. Dan ada hak untuk syafaat. Maka mudah-mudahan jangan sampai keluar dari berjamaah. Bareng-bareng yang sudah duluan ya semoga juga selamat, semoga juga nikmat di alam barzahnya. Yang belakangan juga kita moga-moga diselamatkan pula. Dan nanti kelak di akhirat jangan lupakan nama kita ini. Jangan lupa saya Muhammad Yani, jangan lupa Pak An, jangan lupa Pak Ben, jangan lupa Pak Susanto, Pak Santo, jangan lupa Pak Mul, jangan lupa Kang Sofian, jangan lupa Pak Zulfan, semua. Karena nanti cari melihat, mencari, makanya berat. Jadi kita harus saling melihat. Jadi kalau kita keluar dari jamaah, nah ini air mata udah berlinang, tak kuat. Takutnya gak ketemu lagi. Takutnya juga ini Ramadan terakhir, takutnya ini hari terakhir. Dan nanti kalau sudah tidak lihat di dunia, tidak lihat juga di akhirat, tolong jangan. Nampaknya gak kuat ya. Sudah kita cukupkan dulu. Karena ini syafaat ini berat. Wala yuqadu min hamadilun, dan tidak bisa mendapatkan balasan keuntungan apapun dari seseorang, yang maksudnya orang kafir, bukan yang lain. Walau yunsorun, dan yang tidak bisa menolong dan tidak bisa ditolong itu orang-orang kafir. Nah ini mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang kafir. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang mukmin yang bisa saling menyelamatkan, saling melihat, saling menolong. Ada yang terjatuh di yaumul hisab kita tolong. Oh dia pernah memberi saya sesuatu. Kadang lucunya begini, ada amal yang sepele sekali. Kata Rasulullah SAW, kalau kau masak berilah kuah tetanggamu. Beri kuahnya minimal. Dan kuah yang dia berikan itu bisa juga bersama. Karena apa? Dia ingat kebaikan. Makanya ijtihad ulama, kalau ada orang sudah wafat, jangan sungkan-sungkan minta maaf melalui sedekah, melalui doa. Yang duluan wafat kita nggak sempat minta maaf, itu berilah sedekah atas nama dia. Itu dia akan mengingat. Bagaikan yaumul hisab. Yaumul hisab itu ada amal yang kita lupa, tetapi datang tiba-tiba. Dan lebih gede pahalanya ketimbang yang diingat-ingat. Yang diingat-ingat itu justru kecil sekali, bahkan bisa hilang. Tapi kalau yang enggak kita ingat, kita pernah bantu tiba-tiba lupa, kita pernah senangkan orang tiba-tiba lupa, dan orang itu akan datang amal kita untuk menutupi kekurangan. Itu bagian daripada penolong, bagian daripada pemberi syafaat. Mudah-mudahan kita semua dengan ayat ini ngeri sih ngeri, tetapi kita ada hiburan tentang syafaat. Mencekam sih mencekam, tapi kita ada keyakinan. Maka yang perlu dalam hidup sebagai bekal terakhir adalah amalan andalan. Dan amalan andalan yang paling murah dan mudah adalah bareng-bareng. Yuk bareng-bareng, jangan kecapean. Jangan, mungkin kita sebagaimana sholat berjamaah, mungkin kita nggak khusyuk, ada satu baris yang khusyuk, satu aja orang yang khusyuk. Entah imamnya yang khusyuk, entah makmum paling depan yang khusyuk. Itu bisa selamat, aman saja. Nah itu, makanya jarang kita berani sholat sendiri atau beramal sendiri, karena kita yakin sendiri itu nggak kuat. Ya kalau gagal ya gagal total. Tapi kalau berjamaah, yang rame-rame ngangkat tangan, satu aja yang dijawab, selamat. Maka mudah-mudahan. Tetapi ada yang perlu kita ubah nih. Baca Yasin jangan pang belah-belah, jangan pang cepet-cepetnya. Baca Yasin kalau ada imam, biar dapat pahala jamaah, jangan melewati imam. Nah itu, kalau melewati imam dianggap tidak berjamaah dia. Nah, ini berbahaya.
Ini budaya baca Yasin kita ini paling cepat selesai, kesannya paling afdol, paling senang. Nah ini mudah-mudahan kan. Nah itu supaya pahala jamaahnya dapat, keunggulan jamaah, selamat, nah, selamat itu paling mudah. Ada orang nggak paham apa-apa, nggak bisa apa-apa, udah ikut jamaah. Nah, mudah-mudahan ini lagi-lagi makanya kita sayangkan kalau ada yang berpecah belah, ada yang keluar dari berjamaah, ada yang pisahkan diri. Ayo rangkul lagi, sayang, apalagi umur udah berapa, apalagi mau dapat apa. Mudah-mudahan didengar dan bisa kita sampaikan bareng-bareng. Pasti kangen juga kan berbareng-bareng. Mudah-mudahan bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak sanggup lagi kita lanjutkan, takut berjujuran dari mata. Kita cukupkan dulu sampai ayat ke-48 ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan ayat ke-49. Semoga menjadi syafaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan sholawat tilawatil Quran. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل عبادتنا في أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم عليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا أنت رسولنا ولنصرت ذنوبنا أعطينا محبتك ومعرفة بوجود أعطينا شفاعة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعطينا شفاعة من الأعمالنا ومن ذريتنا ومن نسائنا ومن جماعتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغفر له. اللهم لا تجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله تعالى يا كريم. هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.